geser untuk anaknya agak udah usia sekolah. Untuk yang neonatus seperti ini ya. Terus untuk yang ini juga ya, traumatika kemarin nanti dipasang di stetoskopnya. Terus nanti ini mainannya disesuaikan dengan usia tumbuh kembangnya, mau pakai yang mana ya. Kalau cowok ini motor-motoran gitu ya. Terus ada kerincing-kerincingan juga gitu ya, untuk mainannya tergantung usia tumbuh kembang yang mana nanti anaknya ya. Terus ada kaliper biasa, ada panjang badan, terus untuk berat badan juga. Terus ada di sini box instrumen banyak ya, ada tong speto, terus ada stand light, ada saturasi oksigen, ada handscoon, ada ini untuk tisu ya, untuk ngecek suhu nanti kita ya. Terus cooling hidung, termometer, ada yang Axilla, ada yang Airaksa juga Axilla, sama yang rektal, jam untuk menghitung nadi dan lain-lain. Terus ada medline ya, medline itu untuk yang di bak instrumen. Selanjutnya ada untuk penciuman juga untuk anak yang sudah besar ya. Untuk anak yang sudah besar nanti kan ada penciuman ya, biasanya pakai nyatai putih dan lain-lain. Terus ada kaliper juga, ada bengkok, ada untuk penggaris, untuk CCP juga 2. Terus ada untuk ketajaman mata ya. Terus lapang pandang, ketajaman mata kita bisa pakai kalau untuk anak yang sudah gede, Snellen cat, sama ke orang dewasa, sama tes buta warna. Terus untuk penglihatan juga ya, tes lapang pandang sama untuk anak yang dewasa sama kayak orang dewasa. Tapi kalau untuk neonatus infant itu nggak dilakukan ya. Ketajaman penglihatan sama lapang pandang itu tidak dilakukan ya. Terus ada ini untuk skala nyeri, skala nyerinya banyak. Ini Wong Bakernya ya, Wong Baker Face Pain Scale, ini untuk anak usia preschool ya. Jadi kalau nyeri, kalau orang dewasa ditanyain kan, ibu nyerinya bagian mana ya, kira-kira skalanya berapa, 0 sampai 10 gitu. Kalau untuk anak yang masih itu nggak bisa, kecuali anak yang sudah usia lebih dari usia sekolah mungkin bisa, karena dia udah tahu ya ininya 0 sampai 10 itu gimana. Jadi semakin besar semakin sakit, kita gampang aja mesinnya. Tapi kalau untuk neonatus infant itu ada tersendiri. Kalau neonatus nanti ada NIPS namanya ya, nanti kalau misalnya infant nanti ke toddler ada flag namanya. Terus nanti usia sekolah usia preschool nanti bisa pakai ini Wong Baker. Usia sekolah baru kayak orang dewasa ya, pakai numerik atau pas ya. Itu untuk skalanya ya. Terus alat-alatnya udah itu ya, berat badan, panjang badan ya. Oke, lanjut ya, alat sudah, persiapan alat, baru kita persiapan di lingkungan ya. Persiapan lingkungan, apa yang dipersiapkan ya, lingkungan yang nyaman, aman bagi anak ketika pemeriksaan fisik ya. Mulai dari seperti apa contohnya ya, atur pencahayaan, jauhkan dari benda-benda yang tajam ya. Ketika kita mungkin bawa alat yang tajam dan lain-lain, jauhkan. Bed pump dipasang ya. Terus juga nanti privasi atau pencahayaan. Nah, ciptakanlah lingkungan yang nyaman ketika kita melakukan pemeriksaan, nyaman dan aman juga bagi anak gitu. Karena anak pasti nggak mau diam, takutnya malah jatuh ya. Oke, terus sudah selesai untuk lingkungan, ada persiapan klien dan orang tuanya. Apalagi kan kita pasien kita anak, pasti ada orang tuanya. Yang pertama kita boleh ya pendekatan dulu pada anaknya ya, pendekatan ya sesuai dengan usianya, main-main dulu, boleh dibawa alat permainannya. Oh ternyata anaknya usianya 6 bulan, berarti dia suka mendengar suara-suara, warna-warna yang menarik, kerincingan dan lain-lain gitu ya. Dia suka banget bola-bola dan lain-lain, itu suka ya. Kita ya segala macam cara ya untuk kita melakukan pendekatan. Kalau anaknya sudah nyaman, baru
Ya, Ibu, perkenalkan, ya saya Ida, saya perawat yang si pagi hari ini. Saya akan coba melakukan pemeriksaan tubuh anak ibu dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, tujuannya untuk apa? Jadi nanti ketika dedeknya ada masalah, ada teman-teman yang mungkin tidak normal, nanti kami akan segera laporkan ke tim dokter, ya segera ditindak. Ya, apakah ibu setuju? Sekitar 15-20 menit. Ya, kalau ibu setuju, saya ambil alat dulu, saya akan kesini lagi. Ya, oke, setuju. Atur posisi anak, privasi, ya privasi, terus atur posisi anak. Kalau untuk posisi anak nggak bisa disamakan orang dewasa. Kalau orang dewasa kan kita gampang ya, ibu duduk dulu, ibu tiduran aja, ibu ini. Kalau anak jangan dipaksain seperti itu. Atur sedemikian rupa yang nyaman anak, mau disambil dipangku ibunya, sambil digendong ibunya, kita usahakan semaksimal mungkin bisa melakukan pemeriksaan fisik. Ya, begitulah kalau untuk anak. Ya, jadi atur posisi ya senyamannya dia. Gitu. Ya, oke, selanjutnya sudah atur posisi, ya, baru kita cek ya penampilan umumnya. Cek kondisi umumnya si anak, mulai dari GCS, ya. Terus apalagi penampilan umumnya, ada ekspresi, ada apalagi postur, ada perilaku. Perilakunya. Ya, kita mulai dari ininya GCS. Masih ingat apa aja? GCS-nya ada verbal, ya motorik, verbal, sama eyes. Masih ingat motoriknya berapa? 6, terus verbal 5, eyes 4. Ya, nah itu sama seperti kayak orang dewasa juga. Ya, verbal, ya motorik, eyes. Ya, saya nggak harus ngulang lagi ya. Kalau ngulang lagi kita bakal lama lagi, gitu. Tolong dikuasai. Nanti ketika di lapangan kalau ditanya-tanyain, tolong sudah paham. Gitu. Ya, selanjutnya penampilan umumnya, mulai dari ekspresi wajahnya. Apakah ada ekspresi mengekspresikan tentang nyeri, biasanya meringis, ya. Terus apalagi ketakutan. Terus ada defisit mental. Ya, kalau untuk defisit mental teman-teman udah tahu ya, anak yang mengalami gangguan mental seperti apa ekspresinya, gitu ya. Ya tahu sendirilah, nggak usah dijelaskan. Terus selanjutnya ada posturnya. Ya, kita lihat kalau anak yang masih udah gede ya, usia sekolah, ketika dia gaya berjalan kita bisa melihat posturnya apakah ada masalah tidak. Ya, kayak kelainan tulang belakang itu kan gaya berjalannya juga akan kelihatan. Ya, selain itu juga posturnya, apakah dia akan menyokong di tempat yang nyeri. Biasa kalau nyeri itu akan megang dia. Ya, kemarin pada nanya ibu, ternyata benar ya yang ketika anak yang mengalami nyeri dia akan memegang, ya bagian nyeri itu nggak dikasih lepas sama sekali. Ya, kita mau megang, mau lihat, nggak sama sekali. Jadi benar bu, penampilan umumnya ketika dia ini pasti langsung dipegang. Kemarin itu anaknya ada kelenjar getah beningnya bengkak banget, sakit kata dia. Jadi ketika mau dilihat nggak boleh, jadi begini aja deh, sambil nangis begini aja, gitu ya. Mau boleh lihat nggak, jadi kayak gitu posturnya. Ya, selanjutnya ada mengekspresikan ketakutan tidak. Ya, kita kan ketemu dengan orang baru, orang apa, jadi takutnya takut ya. Kalau untuk postur, untuk ekspresi beda-beda sesuai dengan usianya. Ya, kan kita sudah belajar hospitalisasi seperti apa. Ya, ada yang menangis kencang, ada yang aktif menendang dan lain-lain, itu tergantung usianya. Atau verbal yang macam-macam itu tergantung usianya. Ya, selanjutnya apa lagi? Satu lagi perilaku. Ya, perilakunya apa aja? Reaksi terhadap stres, Ya, sama terhadap stres, terus interaksi dengan orang lain. Interaksi dengan orang lain. Udah selesai. Ya, setelah itu baru kita melihat apa lagi? Kita pemeriksaan PTV. Ya, pemeriksaan PTV kalau untuk anak kurang dari 2 tahun. Ya, jadi ada catatan kalau anak kurang dari 2 tahun, nadi itu kita nggak bisa di radialis, nggak bisa dipalpasi, tapi kita menggunakan auskultasi di nadi apikal. Ya, kurang dari 2 tahun di nadi apikal. Ya, kalau udah lebih dari
2 tahun baru kita bisa pakai perpalpasi. Ya, lebih dari 2 tahun. Ingat, kalau kurang dari 2 tahun kita pakai ya pakai stetoskop, kita dengarkan di apikal. Ya, neonatus normalnya berapa? Nah, terus dari 100 sampai 160. Ya, ada yang 100 sampai 140 tergantung teori yang dipakai. Terus kalau toddler 80 sampai 110, ya, rescue 70 sampai 110. ya, kayak gitu. Berarti tadi ingat, kalau yang toddler, neonatus, infant kita pakai di sini. Toddler itu kan toddler udah 1 sampai 3 tahun ya. Toddler yang mana? Kalau yang toddler yang 3 tahun berarti kita bisa palpasi. Kalau toddler yang masih kurang dari 2 tahun tetap kita di nadi apikal. Karena sulit untuk merabanya, karena kedalamannya, polanya itu masih lemah sekali. Gitu. Ya, paham sampai sini? Oke, selanjutnya setelah nadi apa lagi? Pernapasan. Kalau untuk neonatus, ya, neonatus infant toddler, kita akan inspeksi bagian abdomen untuk pernapasannya. Kita inspeksi dalam 1 menit penuh. Kita hitung berapa kali, ya, gerakannya normal atau tidak. Sama kalau anak yang sudah lebih dari toddler, usia preschool, sekolah, remaja, baru kita inspeksi bagian dada. Sama, lihat pergerakan dadanya normal atau tidak, simetris atau tidak, ada otot-otot pernapasan tambahan tidak, gitu. Sama aja. Ya, ingat yang kalau neonatus, infant, toddler yang diobservasi adalah abdomen. Itu frekuensinya berapa frekuensinya? Kalau neonatus 30 sampai 60. Ya, 30 sampai 60. Ada juga yang menyatakan 40 sampai 60, tergantung sumbernya yang dipakai yang mana. Itu masih rentang normal. Ya, 30, 60, 40, 60 itu untuk ini neonatus. Ya, terus apa lagi? Yang infant 30 sampai 50. Terus apa lagi? Toddler 4 sampai 40. Terus Kurang dari toddler toddler, mendekati dewasa yang normal, betul? Jadi semakin besar semakin ini. Kayak gitu. Ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Ada tekanan darah. Oke, tekanan darah. Ya. Catatan. Kalau anak neonatus, ya, infant, toddler, ya, itu jarang dilakukan seperti kayak orang dewasa, diukur tekanan darahnya menggunakan sphygmanometer, dipumpa, ya, nanti dinaikkan dan lain-lain. Ya, dia biasanya pakai terpasang elektroda kecil, ya, neonatus, infant, toddler nanti akan disambungkan ke bagian monitor. Tapi kalau untuk usia preschool, ya, usia sekolah, remaja, baru kita lakukan, ya, seperti kayak orang dewasa, ya, pasang mansetnya. Ya, karena ini neonatus ya, jadi nanti kalau pas saya pasang nanti penuh semuanya ini. Ya, oke, pasang. Ya, nanti kalau ujian pasang ya. Jadi cerita kalau untuk neonatus begini, yang ini gitu. Pas ini neonatus. Jadi semua. Ya, capek ya gantian. Taruh di mana gitu ya, nggak bisa. Nah, oke. Ya, baru kita pakai ini. Stetoskop, kita seperti kayak orang dewasa aja, taruhnya di nadi brachialis, ya, dan kita taruh, kita jepit, karena ini nggak bisa saya taruh ya karena ukurannya ini, ya. Terus baru kita palpasi, ya, baru kita pompa, ya, sama seperti ini. Ya, setelah tidak teraba lagi kita naikin, ya, 20 mmHg. Itu baru kita buka pelan-pelan, sama seperti orang dewasa ketika udah usia sekolah gitu. Ya, oke. Nah, dapatlah. Kalau neonatus berapa? Ranknya beda-beda. 50 sampai 70 per 25 sampai 45. Terus infant 90 sampai 105 per 50 per 70.
terus apa lagi? Roller 95 sampai 105 per per 50 per 50 70. Oke, usia ini usia school 95 sampai 110 per 55 sampai 55 sampai 70. 70. Usia sekolah, lebih dari sekolah berapa? 110 110 sampai 120 per 60 sampai 80. Jadi semakin gede itu semakin mendekati orang dewasa. Ya, beda-beda. Biar Bu hafalannya banyak. Iya. Ya, begitu caranya. Ingat ya, ada catatan-catatan yang membedakan mana yang toddler, mana yang infant, seperti apa gitu ya, mana yang sekolah gitu. Ya, selanjutnya kita ke suhu. Ya, suhu sama ya. Kalau suhu itu kita bisa pakai ambil dulu ya, ya tisu. Anak walaupun sakit nggak bisa diem, pasti keringetan ya, kasih aja ke ibunya, ibu saya mau ngukur suhu, tapi sebelumnya bantu tolong saya ibu untuk dilap bagian ketiaknya biar tidak basah, boleh, takutnya sama kita udah nangis duluan ya, nanti ibunya yang lap ya, dilap. Sudah, habis itu baru kita ambil deh ya. Gimana ya tadi ya? Terus kita pastikan dulu alatnya berfungsi ya. Terus itu ibu nanti dijepit ya Bu, ibu boleh pegangin ya. Nanti kalau dia sudah berbunyi baru nanti saya ambil ya. Nah misalnya sudah berbunyi, udah normal ya, normalnya adalah 36,5 sampai 37,53 ya. Nah kalau di situ kan berbeda-beda, ada aksila, ada oral, ada timpani, ada rektal ya, itu adalah konfigurasi dari alat ya gitu. Normalnya tadi tetap ya 36,2 sampai 37,5. Tapi itu adalah alat, karena kan alat berbeda-beda ya. Ya, yang paling mendekati suhu normal adalah di rektal. Berapa rektal? 36,6 sampai 37,4. Nah, itu. Kenapa pembuluh darahnya di situ banyak? Jadinya yang paling mendekati suhu normal adalah rektal. Ya, gitu. Ya, walaupun nanti di lapangan kadang disuruh pakai yang tembak, yang timpani dan segala macam. Biasanya di rank 3 berapa tuh? Kalau timpani 35, ya, oke, seperti itu. Sebenarnya kalau normalnya kan bukan 38 kan, 36 ini, tapi alat kadang seperti itu. Makanya kadang kalau kita mau melakukan tempis, untuk termometer jangan hanya satu. Ya, wah kemarin ada tuh kasus yang lagi ini ya, lagi ornek kelas A. Diukur pakai timpani semuanya 35 suhunya. Disuruh ukur lagi. Dek, ini mah di bawah normal ya. Memang gitu rank alat gitu. Jadi disuruh ganti ke jadi aksila. Pas aksila ya 367 ya udah benar gitu. Jadi siapkan 2 alat. Karena kadang alatnya yang satu namanya juga alat, ada masa ininya. Iya. Ya. Itu. Jadi itu bukan normalnya ya, 35,8 itu alat gitu. Dan alat itu membandingkan. Makanya kalau yang oral anus yang paling mendekati normal. Paham? Oke, baik. Selanjutnya setelah ini ya sudah ini ya, lupa tadi, berarti kita lap dulu. Kita lap, terus ibunya juga kita kasih lap. Ya, untuk di lap lagi. Ibunya boleh ya. Itu untuk suhu. Setelah itu apa lagi? Setelah suhu? Nyeri. Tadi yang saya sampaikan, nyeri. Ya, neonatus pakai NIPS atau neonatal infant pain scale. Ya, itu yang dinilai apa? Yang gimana cara menilainya? Menilainya dari cara dilihat tangisannya. Ya, dilihat dari ekspresi wajahnya, gerakan ekstremitas atas dan bawahnya. Misalnya anaknya nangisnya kenceng, high pitch-nya tinggi banget, itu dikasih nilai 2. Ekspresinya ada meringis misalnya, itu 1.
nanti gerakannya nggak aktif ya, misalnya 1, nanti digabungkan 2 tambah 1 tambah 1 4. Nah berarti skala nyerinya 4, masuk ke ringan kah, masuk ke berat kah, kayak gitu ya. Sama seperti orang dewasa, tapi yang dilihatnya seperti itu dari tangisannya, dari ekspresi wajahnya. Karena kalau anak belum bisa ditanya kayak mau pakai misalnya uang beker deh, ini pilih yang mana deh ketika sakit, nggak mungkin gitu. Ya begitu juga selanjutnya ya, untuk anak toddler biasa preschool kita menggunakan yang ini. Nanti ditanya ya, Dede ketika pas sakit, lagi sakit nggak, sakit bagian mana, kira-kira kalau Dede sakit nih wajah Dede seperti apa, nanti dia milih kan melihat kayak gini, enggak kayak gitu ya. Biarkan dia memilih ketika dia sakit itu akan seperti apa ekspresi wajahnya, nanti dia akan menunjukkan. Karena anak usia preschool dia udah ini gitu ya, bisa diajak ini ya, oh ternyata seperti ini gitu ya, tapi aku masih bisa nahan sih katanya ya. Nah, kita tinggal iniin ya, oh ternyata ini skalanya 4, masuk yang ringan atau yang berat kah, yang sedang kah gitu, baru kita interpretasi. Begitu juga selanjutnya ya. Oke, saya nggak satu-satu. Oke, selanjutnya nggak kelihatan ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Udah TTP udah, baru kita ke antropometri kan. Antropometri ada berat badan, ada panjang badan atau tinggi badan, ada lingkar kepala, lingkar dada, lingkar abdomen, lingkar lengan atas, sama TSF ya. Kita menggunakan headline ya. Lingkar kepala dari mulai alis babynya ke bagian paling menonjol, jangan di sini ya, tapi bagian yang paling menonjol ya, sampai ketemu dengan alisnya lagi, balik lagi ke atas sampai ketemu dengan alisnya tadi. Normalnya 33 sampai 35 ya. Setelah itu kita ke bagian dada ya, di atas puting susu. Jadi kita masukin, jangan sama bajunya yang diukur, nambah ya, di atas puting susu ya. Normalnya 30 sampai 33. Habis itu abdomen tinggal ke bawahin, di atas umbilikal atau pusat ya, di atas pusat ya. Ini normalnya 33 sampai 35 ya. Oke, setelah itu pakaiin lagi Dedek bajunya. Habis itu kita ke lingkar lengan atas ya, dari acromion ke olecranon ya. Berapa ini? Misalnya di sini 7, ambil titik tengah berarti 3,5 ya. Baru kita ukurlah lingkarnya ya, berapa nih ya. Ternyata kalau untuk itu lingkarnya adalah 10 sampai 15 cm ya. Tadi titik tengahnya tadi ya kita ambil ya, baru kita ambil alat kalipernya. Kalau bayi biasanya pakai yang, jangan yang besi, tak lupa. Biasanya ada yang ini ya, yang plastik ya. Jadi tadi kita tarik dikit kayak orang dewasa caranya, baru kita masukin alatnya ya, kita ukur. Normalnya 0,5 sampai 1 cm, 0,5 sampai 1 ya. Sudah selesai ininya, baru kita ke berat badan sama panjang badan ya. Berat badannya normalnya berapa? 2.500 ya, sampai 4.000. Jadi pastikan dia di 0, baru kita naikkan ya, 2.500 sampai 4.000 gram ya. Terus panjang badan ya, sampai mentok sini ya, baru kita lututnya kita rapatkan dan tumitnya kita ke atas ini ya, baru kita di sini itu kita 7, berapa normalnya 45 sampai 50. Udah beres antropometri. Setelah itu baru kita head 7. Ada yang ketinggalan nggak? Baru kita head 7. Head 7 mulai dari kepala ya. Head 7 mulai dari kepala untuk yang neonatus. Untuk yang neonatus kita lihat ya, tadi ya inspeksi bentuk kepalanya normalkah
atau ada mikrocephalus atau makrocephalus. Dengan kita tadi mengukur diameternya juga tahu ya, ketika tadi di rank 33 sampai 35 berarti dia normal. Oh ternyata di bawah normal berarti mikro, atau lebih berarti hidrocephalus kayak gitu ya. Selanjutnya untuk neonatus ada lagi ya, mola ya. Mola itu ada 0, 1, 2, 3 ya. Mola itu letak suturanya ya, letak tulang-tulangnya. Ingat ya, suturanya ada sutura apa aja? Sagittalis, frontalis, sagittalis, coronalis, rhomboidalis, ada di situ semua. Ya kan? Ya, setelah itu baru fontanel. Yang sebelumnya suturanya ada kan? Ada. Nah, sutura. Ya. Nah, tadi kita akan menilai suturanya seperti apa. Tadi jenis-jenis suturanya. Ya, nah ini molanya. Ya, molanya ada 0, 1, 2, 3. 0 itu letak suturanya berjauhan. Ya. Kalau 1 dia suturanya berdekatan. Ya, kalau 2 suturanya tumpang tindih. Tapi ketika kita regangkan dia bisa kembali normal. Tapi kalau 3 dia tumpang tindih, ketika kita regangkan dia nggak bisa kembali normal, dia hanya tetap tumpang tindih kayak gitu ya. Nah itu juga dilihat apakah ada seperti itu untuk yang neonatus. Kalau udah infant ke atas udah nggak usah, ini untuk yang neonatus. Nanti kan teman-teman akan ketemu dengan anak yang neonatus ya di ruang peri, makanya semuanya harus dilakukan pemeriksaan fisik. Setelah itu neonatus juga dilihat apakah ada cephalohematom enggak, ada seperti kayak bengkak kepalanya bengkak seperti kayak sanggul warnanya merah. Itu biasanya untuk anak yang lahir dengan vakum gitu. Jadi kayak sanggul gitu, jadi merah gitu. Itu akan normal lagi nanti ya. Terus bagian kepala fontanel ya, fontanel ada fontanel anterior, ada fontanel posterior. Yang anterior itu yang ubun-ubun, teman-teman bilang yang suka kalau bayi berlahir kayak ada denyutnya, itu fontanel anterior. Dia akan menutup 6 sampai 18 bulan. Kalau yang posterior di belakang nih, ini cepat 2 sampai 3 bulan dia juga udah menutup. Ya, ini posterior 2 sampai 3 bulan. Kalau yang di atas anterior 6 sampai 18. Ya, itu untuk yang neonatus. Kalau untuk infant ya sama aja seperti orang dewasa. Selain ukuran ya, rambutnya seperti apa, distribusinya, penyebarannya, ya, ada lesi atau tidak, ya ada nyeri tekan atau tidak, ya, terus kekuatan rambutnya gimana, ada rontok atau enggak, kebersihannya seperti apa, sama seperti kayak orang sudah besar kalau di atas toddler. Kalau neonatus yang tadi tambahannya, paham? Oke, selanjutnya ada yang lewat nggak? Ada. Oke, selanjutnya ada mana gitu? Bagian mata. Oke, bagian mata yang dilihat pertama ya kesimetrisannya, ya letaknya simetris atau tidak? Ya normal lah, kita tahu lah gimana yang matanya normal gitu ya. Apakah ada kelainan kayak strabismus atau enggak? Strabismus tahu? Mata Juli, ya ada strabismus atau tidak. Setelah itu jaraknya, ya kalau normal itu jaraknya berapa? 2,5. Ya nggak usah diukur juga lah, anaknya pakai penggaris nggak usah. Kita kan tahu normalnya seperti apa posisinya. Ya selanjutnya apa lagi? Warnanya sama seperti ya orang dewasa. Warna matanya mulai dari skleranya, normalnya warnanya seperti apa? Ya warnanya putih atau ada icterik kayak gitu ya, atau anticterik berarti warnanya normal tuh. Anticterik itu warnanya putih ya, icterik atau tidak ya. Terus letak irisnya ya normal aja, gimana kayak orang dewasa ya. Terus konjungtivanya seperti apa ya, apakah ada anemis atau tidak. Pucat biasanya anemis ya, biasa kalau normal warnanya merah muda ya. Terus ininya ada bengkak nggak bagian palpebranya ya. Terus bagaimana pertumbuhan alisnya gitu ya, sama seperti
orang dewasa. Hanya saja kalau untuk neonatus di mata ada tambahan refleks. Selain refleks mengedip, kita menggunakan apa? Refleks. Apa itu mengedip atau kornea. Ketika kita ada benda kayak seperti kapas, ya kita pilin dulu, ya terus kita ujungnya seperti ini, ya refleks kornea dia akan mengedip. Itu akan seumur hidup. Sampai sekarang kita juga begitu. Untuk neonatus biasanya ada refleks doll eyes. Doll eyes digimanain? Saya bilang suruh baca karena bolak-balik ke belakang. Doll eyes ketika kita ya kepala anaknya miring kanan, ya kita kasih miring kiri, matanya nggak ikut. Matanya akan tetap mengarah ke pemeriksa. Kayak mata boneka, biar gitu. Coba deh sekali kamu miring gini, dia matanya bergeraknya ke kita, bukan nggak ikut miring ke arah sana, enggak. Ya, itu akan hilang teman-teman sampai usia sekitar 4-5 bulan tuh akan hilang gitu. Jadi doll eyes ya. Terus mata ada lagi ya, selain tadi refleks doll eyes, refleks kornea, ada refleks pupil. Gimana ini? Ya, pakai sunlight. Ya, kita akan lihat bagaimana kalau terkena cahaya. Normalnya dua-duanya ketika ada kena cahaya dia akan mengecil. Itu artinya pupil isokor. Kalau anisokor berarti ketika satu kena cahaya dia mengecil, yang satu lagi kena cahaya nggak ngecil, itu anisokor. Ya, artinya kalau pupil isokor saraf kranialnya 2 dan 3 normal. Coba buka di halaman 19. Ada? Pupil isokor berapa? 2 dan 3? Bukan. Halaman 19. Pupil isokor 2 dan 3. Iya, 2 dan 3. Jadi nanti kayak gitu teman-teman. Sambil pemeriksaan fisik, sambil menilai sistem persarapan kranialnya. Sistem persarapan kranial itu semuanya akan kita lakukan di pemeriksaan fisik. Tinggal teman-teman mau sambil periksa fisik nyebutkan sarafnya kayak saya tadi, atau mau di akhir. Bu, saya mau di akhir aja. Ada yang kayak gitu waktu ujian kemarin. Bu, saya mau sambil pemeriksaan kayak tadi, refleks pupil ini isokor, artinya persarapan kranialnya 2 dan 3 ini normal, misalnya kayak gitu. Ya, diatur aja. Tapi akan seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Ya, mata. Terus kalau untuk kayak mengikuti benda, kalau anak yang sudah gede, kita bisa ikutin ya tangan teteh, tapi yang bergerak itu hanya matanya saja. Ya, ke kiri, ke kanan gitu, atas, bawah, ya, terus nanti ke samping, ya diagonal sampai 6 gerakan itu yang ada di buku ya. Nah, ketika anak bisa mengikuti benda, saraf kranialnya berapa? 2, 3, 4, dan 6 normal. Nah, kayak gitu. Paham? Bisa? Ya, kayak gitu pokoknya mah. Ya. Oke, itu mata. Ya, selanjutnya lapang pandang, ya, visus. Kalau anak yang sudah gede silahkan dilakukan. Ya. Tapi kalau untuk neonatus, infant, toddler enggak. Ya, preschool pun jarang. Ya. Tapi kalau anak yang udah usia sekolah, dia tahu A, B, C untuk visusnya berapa. D ini huruf apa, ini kan dari jarak jauhnya kayak gitu. Sama aja kayak orang dewasa kalau anak yang sudah usia sekolah ke atas. Tapi kalau untuk neonatus, infant, preschool nggak usah gitu. Ya, paham? Begitu juga dengan lapang pandang, ya. Pasiennya suruh berdiri, nanti kamu dari belakang misalnya, ini kelihatan berapa sudutnya. Itu juga untuk anak yang sudah gede gitu. Tapi baca lagi teoritisnya seperti apa, visus gimana, lapang pandang gimana. Oke, sampai sini bisa bagian mata? Ada yang lewat?
konjungtiva, kornea, ada udem atau tidak di kelopak mata, udah ada yang ini. Lanjut kita ke hidung. Pemeriksaan hidung. Hidung diinspeksi, ya, letak hidungnya simetris apa tidak, utuh nggak, ya, tulangnya ada bengkok nggak, ya, septumnya normal tidak. Untuk anak yang mengalami bibir sumbing, ya, itu hidungnya, septumnya mungkin nggak utuh, mungkin ada celah sampai ke mulut, bibir sumbing. Jadi gitu kita lihat, ya. Ketika normal, ya alhamdulillah, ya tidak ada kelainan berarti. Ya kita lihat septumnya, terus nanti ada lihat juga kalau untuk neonatus infant sampai usia preschool nggak usah pakai spekulum hidung ya teman-teman, nanti luka, dia kan banyak bergerak, kita masukin spekulum, wah berdarah dah. Ya nanti kalau udah usia yang bisa diajak kerja sama, dedek, teteh, periksa ya hidungnya. Udah kalau nggak ganggu juga, ya tinggal pakai pen lainnya aja. Ya apa yang dilihat, kebersihannya, terus apa lagi? Pas Konjungtivanya seperti apa, ada kemerahan atau tidak, ada pembengkakan atau tidak, ya. Nah, untuk selanjutnya penciuman. Kalau untuk tes penciumannya juga untuk anak yang sudah bisa diajak ini kerjasama. Jadi, teteh ada tebak-tebakan misalnya. Dedek tutup mata ya, teteh nanti ngasih sesuatu, dedek tutup mata, tebak. Kira-kira bau apa nih? Ya, biasanya minyak kayu putih. Biasanya untuk anak-anak, ya, coba tebak nih apa, minyak kayu putih teh. Nah, lanjut silahkan dilakukan. Tapi kalau untuk anak neonatus infant preschool nggak usah gitu, nggak dilakukan, lewat ya. Jadi ada yang bisa dilakukan, ada yang nggak. Tes penciuman, ya. Terus ada refleks di hidung, glabella, namanya glabella. Ya, glabellar itu yang seperti apa ketika kita ngetuk, ya, ngetuk bagian hidungnya, tulang hidung di antara kedua mata itu dia akan menutup, ya, tuh, itu neonatus juga. Kalau kita mah nggak ada. Ya, oke, itu hidung ada yang ketinggalan. Oh, sinus, palpasi sinus, ada sinus frontalis, maxillaris, etmoid dan mandibularis, sternoid, sama sternoid. Masih ingat letak-letaknya? Ditanyain frontalis, Dede, punten, ada nyeri nggak? Ya, Dede, ada nyeri nggak kalau sebelah ini nih? Ya, kalau yang sebelah sini ada nggak? Yang sebelah sini ada nggak? Sini ada nggak? Silakan. Masih ingat nggak? Apa aja? Ayo. Frontalis, ya, sinus frontalis. Apa aja di situ? Maxillaris, terus etmoid, remoid, kadang ada mandibularis. Untuk kan ada sinus itu setengah. Ada nyeri atau enggak? Kalau anak yang sudah bisa diajak ini, dia sakit nggak? Kalau misalnya enggak, paling dia ketika kita tekan dia akannya nyeri dan nangis biasanya. Ada lagi nggak? Udah? Oke, dari hidung ke telinga. Oke, telinga kita infeksi dulu, ya, organ eksternalnya utuh tidak, normal tidak, ya. Ada kondisi kayak kelainan kongenital, ini nggak punya daun telinga, ini langsung lubang, jelas dia akan mengalami tuli. Ingat nggak? Kalau kan ada kayak tes yang hantaran tulang, ya, tulang telinganya itu, nah, kan nggak ada tulangnya, berarti salah satunya mungkin akan mengalami tuli dia, ya. Nah, kita lihat dulu. Selanjutnya kita harus ini dulu, ya, posisinya dulu, ya. Normalnya dia akan sejajar dengan bagian mata, bagian luar, terus dia sejajar normalnya. Kalau anak yang Down syndrome dia nggak sejajar, telinganya akan lebih kecil, lebih ke bawah.
Selanjutnya kita lihat bagian dalamnya. Kalau kurang dari 3 tahun gimana ini? Ditarik ke bawah, habis itu ke belakang. Itu tuh untuk membantu kita membuka saluran si telinganya lebih gampang. Kurang dari 3 tahun, ya, ke bawah, ke belakang. Coba praktekin ke bawah dulu, baru ke belakang. Bawah, belakang. Kurang dari 3 tahun. Kalau lebih dari 3 tahun, gimana ya? Ada di situ. Semuanya ada. Mana yang lebih dari 3 tahun? Arahkan otoskop ke bawah terus ke depan. Ke atas dulu. Kalau lebih dari 3 tahun baru ke belakang. Itu untuk membuka saluran telinga kita. Jadi ada perbedaannya. Ya, untuk area letak otoskopnya juga berbeda. Gitu. Ya, otoskopnya gimana kalau kurang dari 3 tahun? Ke atas. Ya, jadi kalau kita otoskopnya ya, karena tadi kan ininya ya, posisinya dia seperti ini. Untuk ini kan posisinya bawah kan? Usia Oke. Selanjutnya bagian telinga apalagi ya, inspeksi kebersihannya pakai otoskopnya, ya, kebersihannya apakah ada peradangannya, kemerahan atau tidak, terus gendang telinganya seperti apa, ya, normal apa tidak. Kalau normal dia cahayanya akan mantul ke pemeriksa. Ya, selanjutnya ada tes pendengaran, penciuman, pendengaran. Ya, pendengaran dengan kalau untuk anak yang sudah gede juga ada tes apa aja? Bebas sama suara. Kalau yang atas nggak bisa. Yang atas itu ya, toddler itu nggak bisa, belum ngerti. Karena kan dek nanti teteh iniin ya, getarin nih alatnya, nanti alatnya teteh taruh nih di depan nih, di depan dekat kepala dek. Nanti kalau udah nggak kedengaran lagi bilang ya, nanti aku pindahin lagi misalnya gitu. Tapi kalau anak yang belum ngerti ya lagi, paham? Ya, selanjutnya kalau untuk neonatus, untuk tes pendengarannya dia cukup kayak dia misalnya saat lagi tidur kita berbicara gede itu dia akan kaget, udah cukup pendengarannya. Atau kita gebrak bumbuk itu dia tersentak itu telinganya bagus, pendengarannya bagus, udah cukup gitu ya. Nah itu termasuk refleks bayi ya, ketika sudah disentak kayak gini dia kaget, fleksi dan tangannya menggenggam seperti ini, itu namanya startle. Betul? Startle. Saya salah. Ya, itu startle. Jadi ketika dikagetkan, digebrak, tangannya fleksi dan menggenggam seperti ini, itu startle. Itu tes pendengaran untuk neonatus sudah cukup. Paham? Oke, ada yang ketinggalan? Saya? Udah. Oke, lanjut ke mulut. Mulut dilihat dulu, diinspeksi bibirnya, mulai dari warnanya, normalnya merah muda, ada sianosis atau tidak, kelembabannya seperti apa, lembab atau kering atau tidak, gitu ya. Terus nanti setelah itu baru kita bisa pakai ini ya, sama ya. Kita lihat kalau misalnya anaknya nggak mau, misalnya anak toddler nggak mau diginiin, ya udah selihatnya kita. Boleh deh buka mulutnya, tata lihat ya ada apa ya di dalamnya, gimana caranya bahasanya supaya mau. Luar biasa ya. Tapi kalau anaknya masih ini ya bisa kita masukin ya, diinspeksi kebersihannya seperti apa ya. Terus mulai dari mana giginya utuh ya, apakah ada bolong atau karies ya, gusinya seperti apa, ada pembengkakan, warnanya bagaimana ya. Terus ovulanya ya, ovulanya seperti apa, yang palatum durung, palatum mau ya. Terus apalagi yang lidahnya ya, bersihannya seperti apa, warnanya gimana. Terus ada tonsilnya, ada T1, ada T2, ada T3, T4 ya. Tonsilnya kalau T1 kurang dari 25, T2 itu 26 sampai 50, T3 itu 51 sampai 75, kalau itu 75 ke atas
T4 ya, tuh di ini. Setelah itu nanti kita lihat juga faringnya ya, apa ada hiperemi ya, pembengkakan atau tidak ya, terus ada UDM atau tidak ya, pembengkakan UDM UDM, terus apa lagi, abses atau tidak, misalnya kayak masalah-masalah kayak inilah ya, kebersihan, hygiene segala macam, sampai abses mamah dan segala macam, mungkin anjurkan untuk oral hygiene ya. Terus apalagi laring, apakah ada obstruksi atau tidak ya. Terus kalau untuk neonatus ada tambahan refleks ya di mulut ya. Sebenarnya ada yang bertahan sampai seumur hidup, ada yang hilang, seperti kayak sucking itu refleks menghisap ya, sama kayak kita lah, refleks menelan juga kan kita bisa nelan, itu seumur hidup. Jadi ada refleks sucking, menelan, terus nanti ada routing gimana? Routing ketika kita kasih rangsangan ya, kasih rangsangan dia ikut ke arah rangsangan ya, ke kiri dia, ke bawah ikut dia, sini ikut dia. Jadi kemana kita ngasih rangsangan dia ngikut mulutnya ya, bergeraknya, itu namanya routing. Yaun itu juga seumur hidup. Yaun itu menguap ketika oksigenasinya turun di otak ya, jelas menguap. Yaun bahasa kerennya. Selanjutnya ada extrusion. Extrusion itu ketika kita misalnya pakai tadi tong spattle ya, tong spattle itu kita lidah di ujung lidahnya itu seperti kayak kita tekan, itu dia akan menolak, kayak menjulurkan lidahnya, itu mendorong tong spattle. Jadi ini misalnya lidah kita tekan, nanti dia akan nolak ya, itu extrusion. Selanjutnya ada gag refleks. Itu gimana? Gag refleks itu refleks muntah, kita tekan agak lebih dalam bagian lidah, mungkin agak ke tengah atau ke belakang, itu akan itu refleks muntah. Udah batuk, satu lagi refleks batuk ya, ketika masalah ada benda atau apapun yang masuk ke saluran pernapasan, refleks batuk itu juga sampai seumur hidup. Ada lagi nggak? Lihat, kalau tadi kan oh iya Bu Ajeng, patensi hidung juga tadi belum, nervus cranialnya. Tadi kan patensi hidung, kalau misalnya patensi hidung, nervus cranialnya nervus berapa? Satu ya. Jadi kalau patensi hidungnya bagus nih, pernapasannya bagus, tidak ada mengalami gangguan, nervus cranialnya 1. Nah kalau di mulut itu ada uvulanya letak, uvula dan lidah letaknya di tengah, nervus berapa? 9. Terus setelah itu posisi lidah di tengah 12 sampai 11. 12. Jangan salah lihat ya, angka Romawi. Tadi mah pada salah-salah tadi. Terus refleks menelannya hisap ya, refleks hisap bagus. Saraf berapa? 7, 9, 10, 12-nya bagus. Jadi ya kayak gitu pemeriksaannya. Gitu. Ya, bisa ya. Mulut sudah. Ada yang kelewat? Mulut udah. Oke, lanjut ke leher. Leher sambil kita lihat. Lehernya letaknya di tengah, simetris atau tidak, sama sekalian bahunya, posisi bahu di tengah, nervus kranial berapa? Bahu. Posisi bahu simetris 11. Gitu. Ya, caranya seperti itu. Ya, leher diinspeksi simetris atau tidak, lanjut banyaknya dia di palsi. Adakah perbesaran kelenjar tiroidnya, adakah perbesaran kelenjar getah bening, biasanya di depan ya, dari depan telinga, belakang ya, belakang terus kadang kalau anak-anak ada juga di aksilanya, ada juga di femur, selangkangannya, femoralisnya ya, itu juga kelenjar getah bening. Selain itu apalagi JPP, anaknya posisinya berarti semi polar ya, berarti dikasih bantal boleh, misalnya bantalnya tinggi nih ya, 45 derajat. Habis itu anaknya dimiringkan ya, posisinya miring sampai terlihat bendungan vena jugularis ya, jadi kayak seperti ada undulasi ya, pembengkakannya lah ya. Setelah itu baru kita ambil penggaris ya,
yang satunya ya kita tarik dari yang tadi setinggi undulasi tadi ya, terus kita yang ininya 0 juga di atas sternum. Nah misalnya di sini tingginya sekitar 2 ya, berarti pembacaannya 2 plus minus 5, sama kayak orang dewasa juga kayak gitu ya. Kalau misalnya 3 misalnya tingginya, berarti 3 plus minus 5 gitu ya. Walaupun di lapangan nggak dipakai lagi, biasanya langsung ada alatnya. Apalagi kalau untuk anak yang mengalami DFVP pasti sudah harus dirawat lebih intensif lagi ya, ada alatnya yang lebih akurat lagi ya, tapi kita harus tahu seperti itu ya. Setelah DFVP ada refleks di leher, namanya tonic neck ya. Tonic neck ya, tonic neck itu yang seperti apa? Tonic neck itu ketika kita memiringkan misalnya ya, dipalingkan ya, wajahnya ke kanan misalnya, ke kiri pasien misalnya, jadi ekstremitasnya apakah itu tangan atau kaki ikut. Kalau tadi kan matanya doll eyes, berarti walaupun dia dimiringkan lehernya dia tetap mengarah ke pemeriksa kan. Kalau tonic neck, ketika lehernya kita miringkan gini, ini ekstremitasnya juga akan ikut ke arah yang kita ini ke bawah kayak gitu ya. Itu tonic neck. Ke bagian leher ada yang lewat nggak? Ada? Hah? Kelenjar getah bening sudah? Sudah. JPP sudah, getah bening udah, steroid udah, apalagi udah ya? Refleks udah. Setelah itu baru kita masuk ke dada paru teman-teman ya. Sebelum dada jantung, dada paru diinspeksi terlebih dahulu. Diinspeksi apa? Bentuk kesimetrisan dada ya, gerakan dadanya ya, pola napasnya seperti apa, teratur atau tidak. Ingat tadi ya, kalau mau menghitung pernapasan, kalau anak usianya tadi yang udah jelaskan, sesuaikanlah usia infant, toddler sampai toddler, berarti dia di abdomen. Tapi kalau misalnya sudah lebih dari toddler, dia di dada. Ingat itu. Jadi jangan sampai anaknya infant kalian melihatnya di dada. Wes, bagus kata si Ainya. Siapa yang ngajarin? Ya, oke. Setelah itu, setelah ini kita lihat dulu tadi bentuk dada. Normalnya berapa perbandingan anterior posterior? 2 banding 1. Anteriornya berapa? Anterior mana sih? Bagian depan. Anteriornya 2, posterior 1 kan, ada payudara, ada ya, jadi dia lebih besar. 2 banding 1 ya. Terus yang tidak normalnya ada barrel chest, ada pigeon chest, funnel chest ya. Barrel chest itu dada kayak dada tong, antara anterior posteriornya itu sama ininya, itu jadi gede, yang depan gede, yang belakang juga gede, kayak tong ya. Jadi anterior dan posteriornya, kalau tadi kan anterior lebih besar, posterior kecil, ini sama perbandingannya gitu. Jadi kayak tong, kan di situ ada gambarnya ya. Kalau pigeon chest seperti kayak ada burung, kayak ada punuk ya, seperti itu. Kalau yang funnel chest dia lebih dalam gitu ya. Itu bentuk-bentuk kita inspeksi jenis atau bentuk dadanya normal atau enggak ya. Selain itu baru kita perkusi apa palpasi? Palpasi kalau pasiennya udah gede, Dek boleh Dek sambil duduk ya. Habis itu kita pegang bagian belakangnya ya. Anaknya suruh ngapain? Tarik nafas, keluarkan sambil, habis itu setelah itu baru 77 sekalian vokal primitus. Apa sih tujuannya kita suruh bilang 77 terus tarik nafas, keluarin, itu untuk apa sih kira-kira? Untuk apa? Hah? Melihat kesimetrisan ya, termasuk 77 itu bukan itu lebih ke getaran dadanya sama atau enggak ya, simetris nggak kanan kiri getarannya ya. Terus kalau untuk yang tarik nafas, kita akan fokus dengan ibu jari kita, sama nggak pergerakannya naik turunnya ya.
Ya, inspirasi sama ekspirasinya sama nggak? Bisa? Turun ya. Sama-sama. Tapi kalau untuk kasus-kasus tertentu misalnya ya kayak ada penumpukan cairan atau darah ya, hematorak ya, itu karena ada cairan atau darah, itu yang satu misalnya tarik nafas deh, yang satu naik, yang satu tertinggal ya, itu karena pengembangan parunya nggak sama, yang satu bisa ngembang, yang satu enggak karena nggak ada cairan gitu. Nah itulah tujuan kita, jadi jangan udah deh, udah tarik nafas, udah sambil lihat catatan ya. Jadi serius soalnya itu tujuan ya. Nah, begitu juga dengan ya 77. Setelah itu baru kita perkusi tujuannya Untuk melihat apakah melihat ya batas normal organ parunya. Normalnya ICS berapa? ICS 1 sampai 5 kanan dan kiri. Dua-dua kan ya? Iya. Ada 2 kan ya? Iya. Nah, ya jadi ketika kita perkusi ICS 1 suaranya sebelah kanan Ini sono atau resonan ya. CS2 juga, CS3 juga, 4 juga, 5 juga ya. Terus ICS 1 sebelah kiri pasien sono, CS2 sana. hah? CS2 sebelah kiri ada apa? Ada Ada apa sebelah kiri? jantung. Jadi bunyinya sonor juga nggak? Enggak, Apa? lebih gede. Dalnas. CS2 dalnas, CS3 dalnas, 4 dalnas, CS5 dalnas kalau anaknya usia lebih dari 7 tahun. Kalau anaknya kurang dari 7 tahun dia cuma sampai ICS 4 gitu ya. Tapi kalau misalnya anaknya kurang dari 7 tahun di ICS 5 masih ada dalnas, ICS 6 masih ada dalnas, berarti ada kardiomegali gitu. Paham? Paham. Baru setelah perkusi baru kita ke auskultasi ya. Auskultasi apa yang dicek? Suara nafas normalnya dulu. Suara nafas normalnya apa? Bronchial, Vesikular, sama Vestikular. vasikuler. Bronchial bagaimana perbandingannya? Gimana? Inspirasi lebih pendek daripada aspirasi. Kalau yang bronkofasikuler Kalau sama apa? Oke, jangan bilang sama aja. Apanya yang sama? Dan inspirasi sama dengan aspirasi. Kalau fasikuler inspirasi ya itu lebih panjang daripada ingat ya. Ya, ingat. Selanjutnya ada suara napas tambahan juga. Ya, di seluruh lapang paru. Ya, ada apa aja? Roni, trebles, breathing, vision club. Itu dicek semua di lapang paru. Ada suara tambahan selain tadi yang normal. Lagi banyak kasusnya. Debu aja satu hari bisa 9 tuh di sana kemarin. Padahal target saya cuma 2, tapi teman-teman sudah dapat 9 baru kemarin. Baru 9 bu. Wah, gimana aku nggak cukup? Boleh besok aja tuliskan. Ya, debu yang banyak. Karena anak ngestor perasaan ya. Oke, selanjutnya kita langsung ke dada jantung. Ada ketinggalan nggak? Dada parunya. Dah. Nah sekarang dada jantung. Ya, diinspeksi dulu. Ya, inspeksi dulu terutama di nadi apikalnya. Kalau untuk neonatus. Ya, apakah ada terlihat ictus cordis atau enggak? Ictus cordis itu adalah nadi. Ya, nadi yang terlihat oleh mata kita. Normalnya nggak bisa kita melihat nadi.
Jadi di dinding jantung itu, di dinding dada bagian apek jantung itu dia akan kelihatan denyut. Itu nggak normal, normalnya nggak ada. Tapi untuk anak-anak atau orang dewasa yang mengalami gagal jantung itu kelihatan gitu. Nah itu harus dicek. Setelah diinspeksi, apa lagi? Dia perkusi dulu. Ya tadi kita harus tahu dulu batas-batas normalnya. Kalau kurang dari 7 tadi yang sudah saya sampaikan, dia ICS 2 sampai ICS 4. Ya, kalau lebih dari 7 tahun ya ICS 2 sampai ICS 5 ataupun ada yang 6. Kalau anak yang sudah lebih besar ICS 5 atau 6. Kebanyakan sih 2 sampai 5. Sama kayak dewasa. Gitu. Ya. Gitu. Nah, setelah itu baru kita perkusi. ICS 1 masih vesikuler resonan. ICS 2 berarti sudah down. ICS 3 down. ICS 4 down. ICS 5 down. Tapi kalau untuk anak yang lebih dari 7 tahun. Ya, seperti itu. Oh ternyata anaknya kurang dari 7 tahun, berarti harusnya cuma sampai ICS 4. Tapi ICS 5, 6 masih ada nih, berarti mengalami kardiomegali. Kayak gitu. Ya, setelah itu baru kita ke apa? Auskultasi. Ya, auskultasi dulu. Ya. Nah, masih ingat katup aorta di mana? ICS berapa? Baca lah di situ aja. ICS 2. ICS 2 kanan atau kiri? Kanan Anda atau kanan pasien? Pasien. Jangan salah ya. Saat ujian dibuatnya kanan Anda. Saya suruh bukan. Di ICS 2 sebelah kanan pasien. Di situ gambarnya sudah jelas. Ya. Aorta pulmonal ICS 2 sebelah kiri. Terus katup apa lagi? Mitral ICS berapa? 4 ICS 4. atau Kiri. Terus trikuspid ICS kanan. sebelah kanan. Ya. Kanannya kanan apa kiri? Kan baca aja dulu. kanan pasien. Kan ada gambarnya. Kanan, bener? Lihat gambarnya, lihat gambarnya bisa salah gambar. Kiri pasien atau kanan? Kiri. Coba lihat mana? Sebelah ini ya, sebelah kanan, tapi dia lebih ke sternum ya. Oke. Kalau mitral baru dia sebelah kiri. Nah, jangan salah ya. Di sini kan udah ini. Ini aorta sebelah kanan, ICS 2 kanan, pulmonal, ICS 2 kiri. Apikal dan mitral ICS ke 4 kiri. Ya, trikuspid dia baru ICS kanan. Ya kan? Nah, tinggal pasal di situ. Ya, oke lanjut. Sekalian juga auskultasi apa? Suara mana yang dominan? S1, S2 nya. Kalau S2 dominannya di katup mana? Aorta, pulmonar. Terus kalau S1 selain itu juga kita akan melihat ada suara jantung tambah enggak? S3 atau murmur. Kalau ya untuk orang-orang yang mengalami penyakit jantung itu akan muncul suara tambahan S3 ya. Oke lanjut, baru kita setelah auskultasi baru abdomen. Jantung udah beres, ada yang ketinggalan nggak? Ada. Abdomen kita inspeksi ya bentuk abdomennya.
bentuk abdomennya, jadi tadi ukurannya sudah ya. Terus ada luka nggak di abdomennya, post op misalnya. Terus kalau dia neonatus, dilihat juga bagaimana kondisi umbilikalnya gimana, ya tali pusatnya gimana. Ya ini masih ada nih. Apakah masih ada kayak tanda-tanda infeksi atau tidak? Ya, bagaimana kondisinya, kering atau masih basah? Ya, itu dilihat kalau anaknya kondisinya masih neonatus. Ya, itu. Jadi inspeksi. Ya, selain itu setelah inspeksi baru kita auskultasi. Jadi beda-beda tetap ininya. Ya. Auskultasi apa? Kalau bising usus biasanya di kuadran bawah dia biasanya, kiri atau kanan bawah akan lebih terdengar. Ya, normalnya 6 sampai 15. Ya, 6 sampai 15. Ya, cek 1 menit full, jangan dikali 4. Ya, kalau selain di auskultasi itu, ya suara bising usus, kita cek juga bruit namanya. Jadi kita bagi dalam 4 kuadran, ya. Kuadran. Kalau ada namanya bruit aorta, yang kedua yang dekat ginjal itu bruit renalis. Ya, yang bawah iliak itu ada bruit iliak yang bawah. Ya, gambarnya sudah jelas? Ya, jadi ini untuk neonatus aja. Ya, kalau bayi baru lahir, melihat pembuluh-pembuluh darah ya aortanya. Karena kan kalau bayi baru lahir itu masih ada, ya belum hilang ininya aortanya. Ya kalau udah gede, udah infant, udah 1 tahun gitu bosan. Gitu. Udah beberapa bulan kemudian itu akan terdengar lagi. Gitu. Ya, bruit aorta misalnya. Ya, kita dengarkan dia di atas umbilikal, bruit aorta. Di atas umbilikal. Renal kita dengarkan ya, di renalis dua-dua. Iliaka di bawah, ya iliak. Ya, ada gambarnya ya. Oke, itu untuk neonatus. Kalau udah lebih dari neonatus, ya selanjutnya selain di auskultasi, abis itu baru kita perkusi. Masih ingat kuadran? Tadi bagi 4 lagi tadi. 4. Ya, kuadran kanan atas ada apa aja? Hepar. Ya, kuadran kiri ada lambung, ada limfom, ada usus juga. Di sini juga ada usus. Ya, masih ingat descendant, ascendant, transversum, masih ingat? Descendant, transversum, ascendant, sigmoid. Itu nanti ya ketika di perkusi harus jelas, harus tahu dulu apa. Ya, kalau misalnya hepar di perkusi suaranya down. Kalau misalnya lambung limfa down. Kalau misalnya usus ya kolon, usus ini kolon juga down. Ya, kayak gitu, itu harus hafal. Ya, setelah ini palpasi perkusi baru kita ke palpasi. Betul nggak? Ya. Palpasi. Ya. Pertama kita cek turgor dulu. Kalau anak usia neonatus infant, ya itu juga biasanya turgornya di abdomen kita tarik. Ya. Tapi kalau udah di atas itu baru di ekstremitas biasanya orang dewasa. Ingat tuh, ya turgornya kalau neonatus infant itu di abdomen sampai toilet ditarik. Ya, kembalinya cepat. Ya. Setelah itu palpasi juga kita tadi selain perkusi untuk mengetahui batas organ normal atau tidak, bisa kita tambah dengan palpasi. Ya, palpasi. Oh, ternyata tadi di perkusi ya harusnya hepar cuma sampai ICS 7, tapi di ICS 8 masih Dalmas ya. Masih Dalmasnya nyaring banget ya untuk menentukan ya apakah benar ada pembesaran hepar, kita palpasi. 1 di bawah kita taruh di ICS 8, 9 sambil kita raba. Ya, sambil kita kan dari atas kita rasakan. Ya, seperti apa batasnya. Di situ ada kalau hepar gimana? Dia kita taruh ya di berapa
1 atau 2 jari di batas gitu ya, 3 paling bawah, nah 3 kiri, terus bentuknya ya kayak gitu. Sambil kita rasa. Begitu juga dengan lens. Ya, kita cek apakah perbesaran limfa itu juga. Tadi kan kita makanya perkusi dulu. Oh ini nggak normal nih. Ya baru kita pastikan dengan awas. Oke. Apa sih ya? Selain itu ada lagi nggak? Ada refleks. Ya refleks bayi baru lahir. Kita telukukan dedeknya, abdomennya ini terkena dengan bagian yang datar. Ya, terkena bagian datar abdomennya, dia akan seperti merangkak. Itu namanya crawling. Ya, crawling. Ya, itu refleks crawling. Jadi seperti kayak bisa merangkak. Padahal anaknya kan belum bisa apa. Kayak jadi perutnya ditempelin. Ya, itu crawling. Ada yang lagi nggak yang belum? Udah, abdomen. Dah. Oke. Selanjutnya setelah abdomen baru ke genital. Genital kita cuci tangan baru pakai hand soap. Laki-laki ya kita lihat dulu inspeksi ya bentuknya ukurannya proporsional nggak, normal nggak ya penis dan skrotumnya. Kadang ada kondisi misalnya gangguan hormon ya, hormon testosteron gitu ya, jadi testisnya besar, penisnya kecil banget, kecil ya, testis skrotumnya besar ya, skrotumnya besar, penisnya yang kecil gitu ya. Nah nanti mungkin anak itu ketika ada temuan seperti itu segera laporkan, mungkin anaknya nanti akan diterapi hormonal, akan disuntik ya terapi hormon, jadi nanti penisnya juga akan kembali ke ukuran normal lagi ya. Nah selanjutnya apa yang dilihat, uretranya ya, uretranya letaknya normal atau tidak ya. Uretra itu kan letaknya di ujung penis bagian atas ya. Nah untuk masalah tertentu misalnya kayak hipospadia, dia ada kelainan letak uretranya kelainan letak, bisa di batangnya, batang penis di bawahnya, bagian lebih bawah lagi dekatin skrotum atau dekat anus, itu namanya hipospadia ya. Jadi kelainan letak uretra itu banyak sekali pada anak bayi laki-laki yang bayi baru lahir, bayinya prenatal, dia harus dioperasi juga, jadi dibuatkan lubang yang sesungguhnya ditutup, itu nanti akan ya, pasang kateter dan lain-lain ya. Selanjutnya ada proses peradangan atau fimosis ya. Fimosis itu lebih bukan kelainan kalau ingin tahu, tapi kelainan kayak hygiene-nya ketika anak sudah lebih besar. Sering tuh anak usia 4 bulan orang tuanya atau ibunya biasanya kalau anak BAK suka di gitu aja, dibanjur gitu aja tanpa dibersihkan bagian uretranya. Takutnya di situ ada menyumbat, ada sumbatan, jadi ketika dia mau BAK karena tadi sumbatan, BAK-nya nggak bisa keluar ya. Akhirnya seperti apa? Ini menyumbat, nanti penisnya akan menjadi besar, melengkung gitu ya. Karena apa? Nggak bisa keluar ya. Kalaupun dia bisa, dia harus ngedel, banget, dia nanti gembur, baru dia keluar, lancar kemana-mana ya. Itu anaknya akan mengalami nyeri, panas ya, dan tindakan kalau memang nggak bisa dikoreksi harus disunat biasanya. Pernah kayak gitu? Anaknya fimosis disunat aja, itu hygiene. Kadang ada juga yang dari kecil, tapi jarang, tapi biasanya sukanya kalau ya itu. Selain itu lihat, kita mau palpasi skrotumnya, lihat
yang rasakan testisnya sudah 2 atau belum. Biasanya kalau bayi baru lahir normalnya itu testisnya sudah turun dua-duanya masuk ke skrotum, tapi ada juga yang cuma 1. Kalau normalnya nanti setelah 2 minggu dia kelahiran, dia belum turun, masih ada di kanalis inguinalis, masih ada di sini kanalis inguinalis. Tapi kalau misalnya dia 2 minggu belum turun, ya takutnya ada hernia namanya. Hernia jadi nanti ini dan dia akan turun sendirinya. Tapi kalau yang nggak normal dia tetap ada masih kanalis ya. Itu untuk laki-laki. Terus untuk perempuannya inspeksi juga yang organ-organnya. Kalau bayi baru lahir biasanya minora yang lebih besar ya daripada mayora, jadi kayak kelihatan botak gitu. Pastikan uretranya terpisah dengan vagina ya. Ya, kebersihannya seperti apa ya. Oke, setelah itu baru kita ke anus ya. Anus dilihat ya, diinspeksi. Kalau bayi baru lahir masih bisa digini ya. Kita buka bagian ini, ada nggak lubang anus ya, biasanya kelihatan. Selain kita mengkaji refleks anal, ketika dibuka begini dia akan mencium, itu refleks analnya bagus ya tuh. Selain itu kalau anaknya sudah gede, ada hemoroid atau tidak ya, ada skintek atau tidak ya. Terus ada apa lagi di situ? Polip Ya, terus apa lagi? polip nonjolan merah terang. Ada apa lagi? Polip Ya, lipatan kulitalnya gimana ya, itu dicek semua. Lipatan kulital tahu ini yang ini kan, lipatan ada yang lipatan ini, lipatan kulital ya. Itu perempuan. Itu anus. Kalau yang lebih besar cek ada hemoroid atau enggak. Biasanya kalau orang udah gede ya, dari pola makan sih ya, oke, sudah. Anus dan genital sudah kita buka, cuci tangan, buka ya, langsung ke tulang belakang. Tulang belakang kalau untuk bayi baru lahir kita harus membuka ininya ya, bajunya. Tulang belakang dilihat ya, apakah ada kelainan tidak tulang belakang, ada skoliosis, lordosis, kita lihat. Kalau untuk anak yang sudah besar tadi dengan postur ya, dengan gaya berjalannya juga kita akan bisa melihat ya, apakah ada lordosisnya, kiposisnya gitu, akan kelihatan ya. Di situ juga akan ada refleks, namanya refleks galan ya, galan. Jadi ketika kita kasih rangsangan, misalnya kasih rangsangan ke sebelah kanan, dia juga akan ini ya, seperti kayak geli kayak gitu ya kan, mengarah ke sebelah kanan. Kalau kiri juga ke sebelah kiri, itu refleks galan ya. Oke, selain itu juga di punggung udah ya. Oke, nanti langsung masuk ke ekstremitas. Kalau kayak polydactyl dan lain-lain itu masuknya ekstremitas ya. Oke, selanjutnya bagian ekstremitas. Ekstremitas kita lihat simetris apa tidak. Yang atas, ekstremitas atas simetris apa tidak, yang bawah juga simetris apa tidak ya. Terus lihat juga apakah ada kelainan di jarinya, misalnya jumlahnya lebih besar, lebih dari 10, itu namanya polydactyl ya. Kalau jarinya juga, jari kaki juga ya, ada polydactyl atau tidak. Selain itu kalau sidaktili itu kayak ada selaput di antara jarinya, itu ada selaput, itu sidaktili. Selain itu kalau anak yang sudah besar mungkin bisa CRT-nya ya. Terus nanti turgor dan lain-lain itu bisa sekalian di ekstremitas ya. Kelembabannya gimana ya, di ekstremitas kakinya seperti apa, suhu akal dan lain-lain itu mungkin tambahan ya. Di ekstremitas juga kita lihat tadi selain simetris ada kelainan enggak ya, kelainan kongenital namanya clubfoot. Clubfoot itu normalnya kan kita begini kakinya, tapi kalau misalnya Pak Foot, dia seperti kayak panggungnya berotasi, dia masuk. Nah, jadi posisi kakinya itu seperti mutar kayak gini. Pernah lihat?
selaputnya hanya sentinya berputar, sendi panggulnya, atau kadang ada yang disertai dengan pendek sebelah. Nah, kalau kita lebih awal ketemunya atau kita ketahui, ini mungkin bisa langsung ditindak. Nanti dokter akan seperti kayak menarik panggul, jadi yang tadinya mengarah ke dalam itu diputar, langsung ditarik, baru kita gip sampai beberapa minggu. Ya, nanti setelah beberapa minggu, mungkin sampai 5-6 minggu, nanti baru kita cek, dibuka lagi, udah normal belum? Biasanya bisa sih. Tapi kalau udah diketahuinya, misalnya ya namanya juga orang awam, ya sudahlah, ini mah sudah bawaan, gak bisa diapa-apain, nerima gitu ya. Kalau udah telat itu nggak bisa, yang penting harus tindakan udah dioperasi dan segala macam. Ya biasa pakai gip kayak gitu kalau misalnya bayi baru lahir yang ketahuan langsung gitu. Nah, kalau untuk neonatal, untuk anak yang udah besar mungkin sama kayak orang dewasa, nanti ada room sampai motion tahu, terus nanti ada kekuatan ototnya. Kalau untuk bayi neonatal itu kan nggak akan dilakukan room kekuatan otot, jadi cuma dilihat gerakannya seperti apa, atau tidak kayak gitu. Terus untuk refleks, triceps, biceps, patella itu untuk anak yang sudah besar. Kalau untuk neonatus tidak dilakukan. Ya paling kita cek ada refleks tambahan. Ya contohnya seperti kayak Babinski itu seperti kayak kita nih kaki. Kalau misalnya ada refleks hammer, ya nanti akan ada kayak gitu ya. Nah seperti ini. Ya jadi ini misalnya ini kita akan seperti ini ke jari-jarinya. Ya responnya anaknya akan hiperekstensi, itu sampai usia 1 tahun. Lebih dari 1 tahun nggak ada refleks Babinski, kecuali kalau dia mengalami masalah tekanan intrakranial, ada meningitis, ada encephalitis, itu refleks ini positif, Babinski itu positif. Jadi normalnya hanya sampai 1 tahun gitu. Ya kalau kita sekarang pas digini ya kan seperti ini. Coba aja kaki. Ya. Nah selanjutnya ada refleks. Tadi Babinski, ada Moro. Sama tadi caranya dikagetkan juga, tapi tangannya itu fleksi tapi dia tidak menggenggam, fleksi dengan bentuk C. Tangannya fleksi tapi bentuk C. Itu Moro. Ya, jadi ketika digebrak tangannya begini tapi nggak menggenggam. Kalau status mereka menggenggam, tapi kalau misalnya yang ini dia seperti ini, bentuk C. Moro. Ya, habis itu ada dance or step. Dance or step itu bayinya kan belum bisa berjalan, tapi ketika jari-jarinya itu di tempat yang agak keras, itu seperti kayak dia mau melangkah padahal belum bisa berjalan. Itu namanya dance or step. Ya, dance or step. Setelah itu ekstremitas kayak habis itu ke kulit. Ada yang ketinggalan nggak ekstremitas? Udah. Habis itu ke kulit itu diinspeksi sama tadi ya, kelembabannya, warnanya, ada cyanosis, ada dari kakak enggak ya. Terus selanjutnya ada kelainan kulit apa enggak ya, kayak ada eritema, papula ya, terus apa ulkus, lesi, apa lagi, eksim. Nah itu dicek ya. Turgor, kalau anak yang sudah lebih dari usia sekolah ke atas itu turgornya di kulit, bagian kulit. Tapi tadi yang neonatus, infant, preschool di abdomen. Ya, paham? Selanjutnya udah di kulit, udah nggak ada yang ketinggalan. Ada abis itu langsung penyakit tadi udah. Ayo, nggak dengerin berarti. Penyakit udah. Ya. Ada eksim ya, ulkus, eritema dan lain-lain. Terus kita lanjut ke bagian neuromuskular. Yang satu lagi, yang atas sebelum neuro ya, habis itu baru kranial ya. Neuromuskular itu nanti mungkin adanya di mater. Itu
itu tuh untuk menentukan usia gestasi, ya kematangan otot ya untuk bayi. Ya, jadi itu nanti yang dinilai itu ada tonus otot leher, tonus otot bahu, sama tonus otot apa satu lagi? Batang tubuh. Itu ada di mater. Kalau kita di sini mungkin nggak nyampe 2 jam lebih, 3 jam lebih. Ya, selanjutnya rangsang kranial tadi sebenarnya sudah dilakukan semua. Nah, silakan nanti kalau mau yang di akhir, mau tadi sambil pemeriksaan ya silakan. Gitu. Ya, lanjut kita ke rangsang meningia. Rangsang meningia itu ada kaku kuduk, ada Brunschwitz 1, ada Brunschwitz 2, ada turning sign. Ya, kalau kaku kuduk teman-teman, coba perhatikan tangan kita satu di bawah leher si bayi. Ya, habis itu kita fleksikan ya leher. Jadi nanti sampai dagunya nyampe ke dada. Yang dikatakan kaku kuduk positif, si dagunya tadi nggak bisa nyampe ke dada. Jadi seperti kayak ada tahanan gitu, yang nggak nyampe dia, itu positif. Tapi kalau dia dagunya kita fleksikan kayak gini, dagunya bisa sampai dada, itu normal ya. Oke, selanjutnya Brunschwitz 1 sama, tangannya masih seperti ini, seperti kayak kaku kuduk, tapi tangannya satunya yang sebelah kanan kita itu tambahin di atas. Habis itu kita fleksikan seperti kaku kuduk tadi ya, tapi kita bukan fokusnya kayak kaku kuduk, tapi lihat ekstremitasnya. Normalnya ekstremitasnya tidak mengangkat. Ketika Brunschwitz 1 positif, ekstremitasnya mengangkat gitu ya. Itu Brunschwitz 2 kita angkat ya kakinya sampai 90 derajat ya, 90 derajat. Kalau dia Brunschwitz positif, Brunschwitz 2 positif, kakinya satu ngikut. Normalnya ketika satu diangkat, satunya dimaju. Paham? Kalau yang Kernig signs, ketika kita buat tadi 90 ya, habis itu kita coba lagi naikin derajat ke 135. Ini normal anak bayi, masih bisa ya. Bahkan bisa sampai ke mulut gitu. Ya, itu normal. Kalau kita mengalami ya, normal ya. Nah, kalau yang Brunschwitz Kernig sign positif, dia nggak bisa sampai 135 gitu. Kalau yang normalnya dia bisa sampai 135. Oke, selesai. Kalau sudah selesai, dedeknya nggak rewel, dedeknya mau bisa mengikuti, ya silahkan sampaikan, ucapkan terima kasih, kasih reward, wah hebat dedeknya ya, nggak nangis, pintar, cukup anak rewardnya kayak gitu doang ya. Hebat, terus dulu tuh segala macam lah ya. Habis itu sampaikan kepada ibu, ya ibu hasil pemeriksaannya alhamdulillah bagus ya bu ya, semuanya normal, tidak ada masalah. Ada yang bertanya-tanya sampai sini ibu? Kalau tidak ada mungkin saya kembali ya. Terus kalau sudah ini dokumentasi semua yang kita sampaikan, dapatkan tadi ya, tanda tangan, nama perawat, bereskan alat.